Saat Pulau Sumatera menangis akibat bencana dahsyat, dunia Islam tidak tinggal diam. Dari Republik Islam Iran hingga doa tulus dari Gaza, bantuan mengalir deras. Namun perhatikan, ini bukan sekadar belas kasihan kepada negara lemah. Ini adalah bukti nyata bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Republik Indonesia telah menjelma menjadi saudara tua yang paling dihormati. Solidaritas ini membuktikan wibawa kita di panggung global bukan sekadar klaim, melainkan fakta yang menggetarkan hati. Simak bagaimana duka ini justru membuka mata dunia tentang kekuatan diplomasi kita yang sesungguhnya. Warga Gaza bikin heboh. Mereka membalas kebaikan warga Indonesia dengan cara yang bikin netizen sampai terkejut nggak percaya. Di tengah penderitaan akibat serangan Israel, di saat listrik terbatas, makanan sulit, dan rumah hancur, mereka masih sempat memantau berita dari Indonesia. Dan ketika bencana banjir menerjang beberapa wilayah Sumatera, warga Gaza langsung tergerak. Bahkan mereka menggelar doa bersama untuk para korban di Indonesia. Bencana hidrometeorologi yang menghantam Pulau Sumatera di penghujung tahun 2025 ini memang menyisakan duka mendalam. Namun respons pemerintah pusat justru memantik kekaguman global. Saat ribuan rumah tenggelam dan infrastruktur lumpuh total, Republik Indonesia tidak lantas panik atau segera mengirim proposal sumbangan ke luar negeri. Sebaliknya, Jakarta menunjukkan ketahanan nasional yang luar biasa dengan menegaskan kemampuan mandiri dalam menangani krisis. Sikap bermartabat ini mengubah pandangan dunia. Seketika, kita bukan lagi dipandang sebagai negara rentan yang selalu menengadahkan tangan saat susah, melainkan bangsa berdaulat yang tegar berdiri menghadapi ujian alam dengan kekuatan kakinya sendiri. Justru karena ketegaran inilah, gelombang solidaritas dari kawasan Timur Tengah datang bertubi-tubi bukan atas dasar rasa kasihan, melainkan bentuk penghormatan tertinggi. Tawaran bantuan dari Republik Islam Iran, Uni Emirat Arab, hingga Liga Muslim Dunia adalah inisiatif murni yang merefleksikan kedekatan emosional dan kepercayaan politik yang sangat tinggi. Ini adalah buah manis dari diplomasi personal Presiden Prabowo Subianto yang sukses memposisikan Republik Indonesia sebagai mitra strategis di dunia Islam. Mereka bergerak membantu karena merasa Indonesia adalah saudara penting yang selama ini konsisten membela kepentingan umat di panggung global, sehingga duka Sumatera dirasakan sama perihnya di Teheran hingga Gaza. Yang bikin makin haru, seorang warga Gaza bernama Abu Ahmed mengirimkan bantuan sebesar $1.000 Amerika, sekitar 16 juta rupiah. Padahal kondisi mereka sangat memprihatinkan setelah perang. Saat memberikan bantuan, Abu Ahmed bahkan meminta maaf. Katanya, bantuannya kecil karena kemampuannya terbatas. Netizen Indonesia langsung terharu dan takjub. Di tengah kondisi yang belum pulih, warga Gaza tetap menunjukkan cinta dan kepedulian untuk Indonesia. Sungguh, hati mereka lebih besar dari apapun yang mereka punya. بنقول لأهلنا في المطرح ودنا معك معظم الوقت. نقول لأهلنا في مصر نحن نسيكم والله يعينكم معظم الوقت. في غزة قلوبنا. ما عظم الله عليكم وباركم الله يجزاكم إن شاء الله. يا جماعة إن شاء الله نوع كلهم على Para pengamat hubungan internasional menilai fenomena ini sebagai buah manis dari diplomasi personal Presiden Prabowo Subianto yang gencar membangun jembatan dengan para pemimpin dunia Islam sejak awal menjabat. Sikap tegas Republik Indonesia yang konsisten membela hak-hak Palestina dan keberanian menyuarakan solusi dua negara di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menanamkan modal kepercayaan yang sangat besar. Negara-negara Timur Tengah kini melihat Indonesia sebagai representasi kekuatan Muslim moderat yang berdaulat, tidak didikte oleh Barat, dan tidak oportunistik. Bantuan yang mereka tawarkan adalah simbol kepercayaan politik bahwa Indonesia adalah mitra sejajar yang layak dibantu saat susah. Karena Indonesia selalu hadir membela mereka di panggung global saat mereka terdesak. I have received a call from the capital requesting me to consult with the Ministry of Foreign Affairs here in Indonesia. We understand that Indonesia have not yet called for a state emergency, especially in that area, where local state emergencies have been already called. I have personally a good relationship between myself and the governments of those provinces. We will also consult with them and we will provide the assistance. Now, referring to your question,
Yes, UAE will always stand with Indonesia and will always provide the full support and cooperation when it comes to humanitarian activities and crisis management. We will always provide it to Indonesia. Indonesia and UAE are considered to be friendly nations, and we will always stand for the request of Indonesia, provided that they say yes, it is open for international efforts. We will be the first to respond. Dampak dari gelombang solidaritas ini secara signifikan mengukuhkan citra Republik Indonesia sebagai pemimpin de facto dunia Islam non-Arab. Kita tidak lagi dipandang sebelah mata sebagai negara berkembang biasa, tetapi sebagai poros kekuatan baru yang memiliki pengaruh diplomatik nyata. Bagi rakyat Indonesia, dukungan dari Republik Islam Iran hingga Uni Emirat Arab ini memberikan suntikan moral bahwa kita tidak sendirian menghadapi bencana. Di sisi lain, fenomena ini juga menjadi tamparan halus bagi negara-negara yang selama ini hanya lantang berteriak soal solidaritas, namun absen saat aksi nyata dibutuhkan. Dunia kini bisa membedakan mana negara yang benar-benar sahabat sejati dan mana yang hanya sekadar mitra transaksional semata. Kedepannya, hubungan bilateral antara Republik Indonesia dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah diprediksi akan semakin intim, tidak hanya dalam urusan kemanusiaan, tetapi juga merambat ke sektor investasi strategis dan pertahanan. Bencana di Sumatera ini secara tidak langsung menjadi katalisator yang mempercepat pembentukan aliansi kemanusiaan permanen antar negara Muslim. Pemerintah kemungkinan besar akan menindaklanjuti tawaran ini dengan kerjasama mitigasi bencana jangka panjang dan transfer teknologi penyelamatan. Posisi tawar Indonesia akan semakin kuat, memungkinkan Jakarta untuk memainkan peran mediator yang lebih aktif dalam konflik-konflik regional di Timur Tengah, membawa pesan damai yang lebih didengar, karena datang dari saudara yang dihormati. Bencana ini mengajarkan kita bahwa di tengah duka yang mendalam, ada harapan yang tumbuh dari persaudaraan lintas benua. Tangisan haru dari Timur Tengah untuk Sumatera adalah bukti bahwa kebaikan yang kita tanam di panggung dunia, kini kita tuai dalam bentuk dukungan tulus saat kita membutuhkannya. Mari kita doakan saudara-saudara kita di Sumatera agar segera bangkit dan berterima kasih pada sahabat-sahabat internasional yang telah menunjukkan hati mulianya. Bagaimana menurut kalian sobat? Apakah kalian juga merasa bangga melihat Indonesia begitu dicintai oleh dunia Islam? Tuliskan doa dan opini terbaik kalian di kolom komentar. Jangan lupa hancurkan tombol like, bagikan video ini sebagai tanda solidaritas, dan subscribe untuk terus mengawal kebesaran bangsa ini. Salam Indonesia Raya.